Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di channel ini. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabatku, adakah di antara kita yang menyimpan rindu untuk bersimpuh di hadapan Ka'bah, rindu untuk beribadah di Masjidil Haram, rindu untuk menapaki jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tanah suci? Ibadah umrah adalah impian setiap muslim. Namun, banyak yang merasa perjalanan ini sulit terwujud, terhalang oleh biaya, waktu, atau keadaan. Tapi sahabat, janganlah putus harapan, janganlah redup impian. Sebab dalam Islam ada amalan, ada ijazah, ada doa-doa pilihan yang jika diamalkan dengan keyakinan dan istiqomah, Allah akan mudahkan jalan ke Baitullah dan dirindukan. Sahabatku yang dirahmati Allah, pada video kali ini kita akan membahas amalan ijazah dan doa yang dapat menjadi sebab terbukanya jalan menuju umroh. Dan kita akan mendengar sebuah kisah nyata tentang seseorang yang akhirnya berangkat ke tanah suci dengan cara yang tak disangka-sangka. Sebelum itu, dengan segala kerendahan hati, mari bersama mendukung channel yang kecil ini agar bisa memiliki manfaat besar bagi semua orang dengan cara tekan like dan subscribe-nya. Ketika Anda ingin mengamalkan zikir dan doa ini, silakan Anda tulis di kolom komentar qabiltu. Bagi Anda yang sudah like dan subscribe, saya doakan semoga diberkahi umurnya, dilapangkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan semoga Anda segera ditakdirkan menunaikan ibadah umroh. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabatku, dalam Islam, doa adalah senjata bagi orang beriman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan dalam perjalanan menuju umroh, kita tidak hanya mengandalkan usaha lahiriah, tetapi juga usaha batiniah. Doa, zikir, sedekah, dan keyakinan penuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ijazah adalah amalan yang diajarkan para ulama sebagai bentuk wirid atau doa yang diamalkan secara istiqomah agar Allah melapangkan rezeki dan membukakan jalan. Lalu, apa saja amalan ijazah dan doa yang dapat diamalkan agar segera berangkat umroh? Berikut adalah amalan ijazah yang diwariskan para alim ulama agar Allah mudahkan jalan, agar impian menjadi kenyataan. Yang pertama, membaca surat Al-Fatihah sebanyak 41 kali setelah sholat subuh. Membaca Al-Fatihah bukan sekedar bacaan, namun kunci pembuka keberkahan. Banyak ulama mengajarkan membaca surat Al-Fatihah sebanyak 40 kali setelah subuh bisa menjadi sebab terkabulnya hajat dan impian kita. Yang kedua, membaca istighfar sebanyak 100 kali sehari. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Sebab dosa adalah penghalang rezeki, dan istighfar adalah jembatan menuju kemudahan ilahi. Bukankah Allah berfirman dalam Al-Quran, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun,
niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat bagimu dan melimpahkan harta serta anak-anak untukmu. Quran Surat Nuh ayat 10-12. Amalan yang ketiga, membaca wirid La haula wa la quwata illa billah sebanyak 300 kali sehari. Tiada daya, tiada kekuatan kecuali dari Allah yang Maha Berkuasa. Bacalah ini sebanyak 300 kali sehari agar rizki kita lancar, terbukanya jalan keberkahan, dan langkah menuju umroh semakin nyata dan dimudahkan. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun amalan yang keempat, membaca sholawat Jibril sebanyak 1000 kali setiap Jumat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sebab siapa yang bersolawat, Allah akan angkat derajat dan memudahkan segala hajat. Amalan yang terakhir, bersedekah walau sedikit tapi rutin. Sahabatku, sebuah rahasia yang agung di dunia ini, sedekah tak akan mengurangi, tapi justru melimpahkan. Mungkin kau hanya bisa memberi 1000 sehari, tapi jangan remehkan keajaiban ilahi. Rasulullah SAW bersabda, sedekah itu dapat memadamkan murka Allah dan menghindarkan dari kematian yang buruk. Hadis riwayat Tirmidzi. Siapa tahu dengan sebutir nasi yang kau beri, Allah cukupkan jalanmu ke tanah suci. Tanpa kau duga semua ini akan terjadi. Sahabatku yang dirahmati Allah, mari bersama-sama mendengarkan kisah nyata, kisah inspiratif dari seorang penjual gorengan yang akhirnya menginjakan kaki di Masjidil Haram. Namanya Pak Ismail, seorang lelaki sederhana yang setiap hari menjajakan gorengan di pinggir jalan. Penghasilannya kecil, tak cukup untuk menabung pergi umroh, tapi hatinya besar, doanya mengalun tiada henti, dan sedekahnya tak pernah terputus meski hanya 1000 sehari. Setiap subuh, beliau membaca surat Al-Fatihah sebanyak 41 kali. Setiap malam, beliau memanjatkan doa dengan air mata. Dan setiap hari, beliau melafalkan La haula wa la quwata illa billah tanpa lelah dan tanpa putus asa. Hingga suatu hari, tanpa diduga, seorang pelanggan tetapnya berkata, "Pak, saya ingin memberikan hadiah perjalanan umroh untuk Bapak." Air mata Pak Ismail tumpah, doanya terkabul, harapannya nyata, dan beliau pun berangkat ke tanah suci tanpa mengeluarkan sepeser pun biaya. Sahabatku yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tak pernah menutup jalan bagi mereka yang berdoa, bagi mereka yang berusaha, dan bagi mereka yang yakin kepadanya. Maka jangan berhenti berharap, jangan berhenti lelah meminta, jangan pernah ragu kepada janjinya, sebab bagi Allah tak ada yang mustahil, tak ada yang sulit. Bagi hati yang percaya, bagi jiwa yang teguh berdoa. Sahabatku, apakah kau juga merindukan umroh? Maka yakinlah dari sekarang, bersungguh-sungguhlah, beramallah, berdoalah, bersedekahlah, karena siapa tahu pintumu akan terbuka lebih cepat dari yang kau kira. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga memberi manfaat untuk kita semua, dan semoga Allah memudahkan jalan kita untuk beribadah umroh. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang yang mendapatkan motivasi dan inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.